Menteri SDM Bahlil Lahadalia menampik isu BBM Pertamax yang dioplos menjadi Pertalite. Bahlil memastikan bahwa kualitas BBM Pertamax yang beredar saat ini telah memenuhi standar. Sementara itu pihak Kejaksaan Agung mengungkap kasus hukum oplosan Pertamax telah selesai pada 2023 lalu. Kejagung juga berjanji akan membongkar peran para tersangka dalam menjalankan permufakatan jahat mega korupsi BBM Pertamina. Kasus mega korupsi BBM Pertamina terus diselidiki. Tim penyidik Jampitsus Kejagung pun juga terus melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dari 7 tersangka guna menemukan fakta-fakta baru termasuk tersangka baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Harli Siregar pun menuturkan pihaknya akan membongkar peran masing-masing ke-7 tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji, ternyata ada peran pihak lain di sana yang berbeda. Jadi karena sudah ditetapkan tersangkanya, maka terhadap setiap tersangka akan diperiksa lagi saksi-saksi. Nah, akan diperiksa lagi untuk tersangka A sampai tersangka 1 sampai 7. Nah, jadi akan dipanggil lagi, karena akan difokuskan lagi kepada perbuatan peran dari setiap masing-masing tersangka. Sementara terkait adanya isu oplosan BBM jenis Pertamax, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sementara hingga Rabu malam Kejagung kembali menjemput paksa tersangka baru kasus mega korupsi BBM Pertamina yang diketahui berjumlah 2 orang dari internal subholding Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merespons kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyebabkan dan juga melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patraniaga. Penegakan hukum kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Presiden Prabowo Subianto ikut menanggapi kisruh mega skandal korupsi BBM Pertamina. Menurutnya pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan korupsi yang merugikan keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan dan pokoknya membela kepentingan. Hari ini kita lihat ya peluncuran baru masa pertama. Oke. Industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus itu adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji direktur utama Patraniaga? Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS.
Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran Direksi Pertamina sebesar Rp42.589.589.750. Dengan begitu, jajaran Direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan Ayus melaporkan. Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 12 DPR, Pertamina Patraniaga memastikan tidak terjadi pengoplosan BBM seperti yang ramai diberitakan. Kisru BBM oplosan diduga hasil pencampuran RON 90 dan RON 92 akhirnya diklarifikasi langsung oleh DPR kepada PT Pertamina Patraniaga dalam rapat dengar pendapat Rabu 26 Februari 2022. Komisi 12 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga untuk meluruskan informasi kepada masyarakat soal dugaan pengoplosan agar wacana ini tidak menjadi bola liar di masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat Komisi 12 DPR RI disebutkan bahwa pencampuran tidak bisa dilakukan sebab mekanisme penambahan zat adiktif sifatnya hanya menambah keunggulan terhadap jenis produk masing-masing bahan bakar dan bukan mengubah kandungan. Kita minta kepada masyarakat agar tenang bahwa tidak ada itu perubahan penambahan zat adiktif itu merubah RON. Yang tadi sempat rame bahwa ada RON 90 ditambah zat adiktif menjadi RON 92. Bahwa RON itu tidak bisa dirubah, tapi ditambah value, ditambah keunggulan-keunggulan melalui zat adiktif, misalnya pewarnaan atau sejenisnya gitu. Sementara Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo, memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali di depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji yang fantastis. Sebagai dirut gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar rupiah per bulan. Sebagai Dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan, bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada 2 petinggi Pertamina yang kembali ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Kedua tersangka tersebut yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusuma dan Vice President Trading Operation Edward Kohn. Hingga kini sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus ini. Tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang
tersangka. Kejaksaan Agung total telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas yang melakukan itu adalah orang yang memiliki jabatan sebagai direktur. 9 tersangka tersebut adalah Gading Ramadan Judo atau GJR, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Salah satu broker dalam kasus ini, Dimas Werhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan atau RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Syaifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Production Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono atau AP, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, serta Maya Kusma atau MK, Direktur Pemasaran PT Pertamina Niaga, dan terakhir Edward Kohn atau EC, Vice President Trading Operation. Pemirsa, 2 petinggi Pertamina kembali ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Kedua tersangka tersebut, yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusuma, dan Vice President Trading Operation, Edward Kohn. Keduanya berperan melancarkan pembelian bahan baku RON 90 untuk dimanipulasi menjadi RON 92. Satu persatu, petinggi Pertamina digiring ke Gedung Bundar. 2 tersangka baru, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation Edward Kohn resmi mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda Kejaksaan Agung. Hingga kini, sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus mega korupsi BBM Pertamina dengan kerugian negara sebesar 968,5 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, mengatakan 2 tersangka, MK dan EC, atas persetujuan atasan mereka membeli BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga BBM RON 92. Disinilah awal pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax berlangsung. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina. Abdul Kohar juga menjelaskan metode impor yang dipakai para tersangka menggunakan penunjukan langsung tanpa tender. Mereka menyetujui markup kontrak pengiriman. Akibatnya, perusahaan mengeluarkan fee 13 hingga 15% dengan melawan hukum. Uang tersebut mengalir ke tersangka MKAR yang telah ditahan sebelumnya. Tersangka MK dan EC melakukan pembayaran impor
produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung, harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DENU. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada. Perkara ini berlangsung pada periode 2018 hingga 2023. Kala itu Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum mencanangkan impor. Namun Kejaksaan Agung menduga ada pengkondisian untuk menurunkan produksi kilang agar produksi minyak bumi tidak sepenuhnya terserap dan harus impor.